Ya, selamat datang kembali di The United Wave barengan sama gua Mario Delano. Dan di video ini gua buatnya setelah lawan Crystal Palace. Jadi gua ada dua pembahasan. Yang pertama gua akan membahas secara keseluruhan permainan lawan Crystal Palace. Kita mulai dari Sancho dulu kali. Kalau ngomongin soal Sancho yang dia diaktif sosial medianya, wabil khusus adalah Instagramnya. Kalau gue pribadi ngelihatnya adalah satu sisi mungkin banyak orang yang bilang ini pemain cemen nih segala macem, kayak nggak kuat mentalnya lalalalalala ya kan. Tapi kalau dari gue pribadi gue ngelihatnya ini adalah salah satu sisi lain dari seorang pesepak bola gitu ya. Kalau kita ngomongin pesepak bola ya nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah ngomongin pesepak bola, ngomongin sebagai content creator aja atau mungkin orang yang sering buat konten di sosmed, ketika harus menghadapi komen-komen gitu ya, itu beban mentalnya lumayan berasa. Tapi ketika kita ngomongin pesepak bola, mungkin itu salah satu alasan Sancho. Gue coba ngambil sisi positif ya, meskipun gue juga lumayan sebel sama Sancho. Kalau gue pribadi, dia tuh nggak usah harus nge-deactive account sosmednya. Buat apa gitu? Lo sesimpel nggak usah buka Instagram lo aja. Lo itu fokus pemulihan secara mental, atau mungkin ya lo naikin secara skill latihan fisik lo, dan juga ya harus berdamai dengan keadaan. Nah, kalau ngomongin soal berdamai dengan keadaan, yang kita tahu gitu ya, Erik ten Hag pun tidak mau menyebut namanya Sancho atau mention nama Sancho ketika interview. Terakhir kali Erik ten Hag bilang kayak, ya kita nggak usah ngomongin pemain yang unavailable, yang tidak tersedia gitu. Jadi kan nggak menyebutkan nama. Nah, sebenarnya satu sisi gue jadi punya banyak pertanyaan gitu di kepala gue. Apakah pemain-pemain seperti Sancho gitu ya, yang memang cukup vokal, itu akhirnya mendapatkan tindakan tegas. Tapi kalau pemain-pemain kayak yang cukup ya udah lempeng-lempeng aja, tapi mereka tanda kutip kalau kita sebagai fans ngelihat pemain ini bermain tuh kayak bermasalah. Contoh Maguire, terus juga Martial, terus juga ya Bruno, Rashford. Nah, yang gue ngeliat adalah mungkin kali ya, mungkin apakah pemain-pemain ini nih di luar Sancho nih, mereka sebenarnya bisa untuk tetap manut sama pelatih. Tetapi satu sisi ketika udah manut sama pelatih, seharusnya ya mereka bisa mengimplementasikan apa yang dimau pelatih ke lapangan. Tapi ya beberapa pertandingan terakhir MU ya 6 pertandingan ya, 5+1, 5 di Liga Inggris, 1 di Liga Champions. Gue ngerasa permainan tuh masih belum kelihatan secara baik kolektif bermainnya. Ya ini terlepas ya semalam lawan Crystal Palace, ya itu berbeda, nanti gue akan bahas. Tapi secara gue ngebahas hubungan antar pemain dan juga pelatih tuh kayak berarti Sancho nih lumayan rebel, lumayan pemberontak, tapi pemain-pemain lain tuh tidak. Makanya masih bisa mendapatkan kesempatan, masih mendapatkan ruang dari pelatih untuk bisa, lo nih harus membuktikan lo bisa bagus, lo bisa membuktikan diri lo tuh worth it, atau memang diri lo tuh pantas buat main di MU. Ya gue ngerasa Sancho itu harus berdamai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Kalau emang nggak mau berdamai, ya udah, lo bisa cabut. Lo bisa cari klub lain yang memang bisa mengakomodir semua kebutuhan lo dan juga lo bisa nyaman. Karena kan sekarang Ten Hag itu menurut gue membuat tidak nyaman dalam tanda kutip. Tidak nyamannya apa? Dia cukup keras, dia cukup straight forward untuk ngomongin apapun yang kalau dia ngerasa nggak suka. Tapi ya banyak juga kalau dari kacamata pribadi gue, Ten Hag ada keputusan-keputusan yang gue buat gue kayak menjadi tanda tanya besar juga. Kayak dia telat untuk melakukan pergantian pemain. Jadi gue ngerasa kayak ini Ten Hag kayaknya lagi coba-coba. Tapi ya kita harus appreciate itu. Gue sempat ngelihat juga kontennya Mark Goldbridge yang bilang soal lu ngebelain pemain ya berarti lu bukan fans tim bola tersebut ya. Meskipun gue tahu juga si timnya ini, klubnya ini hahihi juga ya. Jadinya ya as long as kita as a fans ya harusnya tetap bisa support lah, harus tetap bisa kritik dan juga tidak buta dengan kenyataan. Ya memang dalamnya masih berantakan, tapi semoga bisa dirapihkan untuk kedepannya oleh Erik ten Hag. Terus ngomongin soal lawan Crystal Palace di ajang Piala Kebo ya. Ajang Piala Kebo ini dengan Erik ten Hag memainkan 3 back, ada Maguire juga. Anyway, Maguire lumayan oke mainnya semalam. Terus juga
tidak adanya Bruno dan tidak adanya Rashford, lalu ada Amrabat, ada Mount, ada Casemiro, dan Hannibal Mejbri, dan juga akhirnya ada Pellistri dimainkan, plus Garnacho. Gue melihat satu poin yang gue sangat garis bawahi dan gue bold adalah MU bisa bermain secara kolektif. MU bermain bisa kita lihat terlepas dari menangnya, kita bisa menikmati cara mereka bermain, ya. Amrabat membuktikan ketika dia bermain, Casemiro bisa lebih mempunyai ruang untuk berkreasi. Jadi dia nggak bingung kapan mesti maju, kapan mesti mundur. Terus juga bagaimana ketika gol pertama gitu ya, skemanya seperti itu, dari Mason Mount oper ke kanan, ada Dalo di sana, terus juga end up dengan Garnacho, cutbacknya lumayan. Menurut gue itu jarang-jarang seperti itu kita melihat Rashford di posisi itu ya. Jadinya cukup bisa menjadi penyegaran awal yang baik untuk MU setelah terpuruk di 5-6 laga awal di musim ini. Jadinya gue sangat seneng ngelihat permainannya, apalagi dengan Mason Mount semalam itu bisa mempunyai peran khusus untuk MU, dan gue ngerasa itu yang harus bisa lebih dikembangkan dan juga dieksplorasi. Lalu ada Amrabat, ya Amrabat ini belum bisa jadi parameter, dia baru main dari menit awal di Carabao Cup ini. Kita lihat nanti juga di akhir pekan lawan Crystal Palace lagi, apakah bisa membuktikan konsistensi pemain-pemain ini. Casemiro cukup versatile juga, dia juga bikin cetak gol lagi. Dan juga Martial yang positioningnya pas banget ketika dia menerima umpan, itu gue sangat suka. Dan Jonny Evans juga cukup solid. Maguire oke lah ya. Gue punya rating dari The United Wave, lu bisa lihat. Lalu ya beberapa kali penyelamatan dari Andre Onana cukup impresif, tapi gue semalam sebenarnya pengen ngelihat adanya si Altay Bayindir ya. Gue padahal berharap dia, tapi Ten Hag tetap bisa memberikan kesempatan untuk Onana. Carabao Cup secara intensitas pressure tidak sebesar Liga Inggris atau Liga Champions. Jadi gue harap di pertandingan Liga Champions dan juga Liga Inggris untuk di minggu ini dan minggu depan, MU bisa memberikan permainan yang enak dilihat. Bukan soal menang kalahnya, tapi ketika bisa bermain lebih kolektif, terus juga bisa lebih satset, bisa lebih tahu di mana kapan ngoper bola, kapan pressure, kapan harus defense gitu ya. Gue harap salah satu titik baliknya MU adalah ketika lawan Crystal Palace kemarin, dan juga nanti di lawan di Liga Inggris. Dan banyak yang bilang juga ya lawannya Crystal Palace doang segala macem. Bentar ya. MU ini sekarang bukan lagi dalam level mereka tim papan atas gitu ya. Lawan tim papan bawah atau tim papan tengah aja suka berantakan. Jadinya ini salah satu progres yang menurut gue sangat gue senang sekali. Dan harapan gue untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, konsistensi adalah kunci, dan juga bagaimana pemain bisa lebih digembleng secara mental, bukan secara skill dan juga permainan teamwork, tapi juga secara mental. Pemain-pemain MU gue rasa kemenangan lawan Crystal Palace di Carabao Cup menjadi salah satu pelecut mereka bisa bangkit dari keterpurukan biar nggak hahaha. Sekian dari gue untuk di episode kali ini, untuk video kali ini, untuk The United Wave. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar rame, biar bisa dapat AdSense. Thank you, sampai ketemu lagi. Mardel cabut, bye bye.